Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldelia Yunisa Putri dengan NIM 12620521291 dari PGMI 5D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang prinsip-prinsip pembelajaran IPS, MI atau SD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang prinsip-prinsip pembelajaran IPS, MI atau SD. Terdapat dua subbab, yaitu yang pertama pengertian prinsip dasar pembelajaran dan prinsip-prinsip dasar pembelajaran MI atau SD. Kita akan menuju ke pengertian prinsip dasar pembelajaran. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar. Sedangkan pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabib, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip dasar pembelajaran MI atau SD. Prinsip-prinsip dasar pembelajaran IPS MI dalam kegiatan pembelajaran IPS MI lebih identik dengan kegiatan demonstrasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, integrate, terpadu. Yang kedua, interaksi. Dan yang ketiga, kesinambungan dan perubahan. Yang keempat, kooperatif. Yang kelima, kontekstual. Yang keenam, problem solving. Yang ketujuh, inquiry. Dan yang kedelapan, keterampilan sosial. Kita akan yang ke integrate. Istilah integrate identik dengan integrasi atau keterpaduan dalam pembelajaran IPS, dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait. Misalnya kegiatan ekonomi penduduk, dalam hal ini ditinjau dari persebaran dan kondisi fisik geografis yang tercakup dalam disiplin geografi. Yang kedua, interaksi. Interaksi merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Timbulnya interaksi disebabkan oleh dorongan saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik itu kepuasan, ingin diperhatikan, dan ingin mendapat kasih sayang. Yang ketiga, kesinambungan dan perubahan. Sejumlah nilai, simbol, dan kebiasaan yang lahir dari satu generasi senantiasa dipelihara dan disosialisasikan kepada generasi berikutnya. Meskipun terjadi pembauran dan perubahan, tetapi inti dan muatan nilai, simbol, dan kebiasaannya tetapi diteruskan secara berkesinambungan. Kesinambungan kehidupan dalam masyarakat terjadi karena adanya lembaga perkawinan, sedangkan perubahan sosial terjadi karena berbagai sebab, antara lain politik, ekonomi, dan lain-lain. Yang keempat, kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan belajar dalam kelompok-kelompok kecil secara kooperatif yang anggotanya terjadi dan 4-6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat nitrogen. Menurut Sanjaya, pembelajaran kooperatif memiliki 4 prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ketergantungan positif, positive interdependence. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan, individual accountability. Yang ketiga, interaksi tatap muka, face-to-face promotion interaction. Yang keempat, partisipasi dan komunikasi, participation communication. Yang kelima, kontekstual. Prinsip dasar pembelajaran kontekstual harus memperhatikan beberapa dalam penerapannya. Di antaranya,
menekankan pentingnya pemecahan masalah atau problem, mengakui perlunya pembelajaran dilakukan dalam berbagai konteks seperti rumah, masyarakat, dan tempat kerja, mengontrol dan mengarahkan pembelajaran siswa-siswi agar dapat belajar sendiri dan mandiri, bermuara pada keragaman konteks kehidupan siswa-siswi yang berbeda-beda. Yang keenam, problem solving. Pembelajaran berbasis problem adalah melibatkan siswa-siswi meneliti informasi yang spesifik untuk sampai pada kesimpulan yang belum ditetapkan sebelumnya. Dalam pendekatan berbasis problem, peserta diminta untuk yang pertama, menarik pengetahuan dari satu wilayah disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, menggunakan pengetahuannya sendiri secara tepat. Yang ketiga, menerapkan pengetahuan ini dalam serangkaian tantangan. Dan yang keempat, secara tepat terhadap problem yang muncul. Dan yang kelima, mencapai solusi yang telah dipertimbangkan dengan berdasar kepada alasan yang dibenarkan. Yang ketujuh, inquiry. Inquiry diartikan sebagai pertanyaan, penyelidikan, penelitian, atau pengungkapan suatu persoalan dalam mencari jawaban atas suatu persoalan. Tujuan inquiry ini adalah merangsang kemauan dan kemampuan bertanya, menyelidiki, meneliti, untuk mengembangkan berpikir kritis dalam mencari alternatif pemecahan dalam suatu masalah atau persoalan. Dan yang kedelapan, keterampilan sosial. Keterampilan merupakan modal dalam melaksanakan segala kegiatan. Untuk dapat melaksanakan komunikasi dengan pihak lain, tiap orang dituntut keterampilan berhubungan atau melakukan pendekatan. Keterampilan bertutur kata dengan baik dan benar guna menambah dan memperkaya pengetahuan, termasuk ke dalamnya membina konsep. Pilar dari kooperatif antara lain yaitu yang pertama, ketergantungan yang positif, dan yang kedua, tanggung jawab individu, yaitu tanggung jawab pribadi, dan yang ketiga, harus bertatap muka, yang keempat, motivasi dan komunikasi, dan yang kelima, problem, pemecahan masalah. Itu tadi mengenai prinsip-prinsip pembelajaran IPS, MI, atau SD. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.